Selamat datang di Tahu Film. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film Sobat Ambyar tahun 2020. Sebelumnya buat kalian semua yang belum subscribe, ayo subscribe dulu sekarang. Ayo sekarang subscribe, karena subscribe itu kan gratis ya. Ayo buruan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Tahu Film gitu loh. Mantap. Terus buat kalian semua yang mau request film, silakan request mau film apa itu. Film Sobat Ambyar ini sangat cocok buat kalian yang patah hati ataupun tersakiti. Dimana film ini merupakan film pertama dan terakhir dari penyanyi legend yaitu Didi Kempot. Film ini sendiri mendapatkan rating yang tinggi yaitu 7,9 di IMDb. Bagaimana ceritanya? Langsung aja cus. Film dibuka oleh Didi Kempot yang menyampaikan pesannya untuk semuanya, bahwa lagu tidak membeda-bedakan dan dengan lagu tradisional pun tetap bisa diangkat ke layar lebar. Kemudian film berlanjut ke konser Didi Kempot, di mana tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sangat ambyar hingga ia jatuh pingsan. Setelah terbangun, Didi Kempot sendiri menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Pemuda itu pun menceritakan ceritanya. Waktu mundur pada 1 bulan sebelumnya, terlihat pemuda ini bernama Jatmiko. Ia mempunyai sebuah kafe, namun kafenya selama buka masih saja sepi pembeli. Ia ditemani teman baiknya bernama Kopet, bukan copet apalagi. Lanjut, setelah Kopet berdoa, tiba-tiba langsung ada bapak-bapak yang datang ke kafe. Dikira mau beli, ternyata cuman mau numpang ke toilet. Jatmiko pun memutuskan akan menutup kafe franchise-nya ini, ya karena selalu sepi. Namun tiba-tiba datang seorang wanita cantik untuk menumpang mandi. Enggak ya, wanita ini menanyakan apa ciri khas dari kafe ini. Kopet pun langsung menyambar dan mengatakan kalau kafe ini memiliki kopi yang satu-satunya ada di Indonesia dan merupakan warisan nenek moyang. Karena paksaan Kopet, akhirnya Jatmiko membuatkan kopi itu. Padahal, kopi itu bukanlah menu dari franchise-nya. Tak hanya itu, Kopet juga menyuruh Jatmiko untuk berkenalan dengan wanita itu. Berharap tahu namanya dari custom nama di cup, wanita ini malah meminta cup kopinya dengan nama Bangsa Indonesia. Nih orang pikir datang ke Kongres Pemuda, Pak ya? Hingga wanita itu pergi, Jatmiko pun masih belum berani berkenalan juga. Esok harinya, ketika kafe mau dibubarin, tiba-tiba datang wanita tadi malam. Adik Jatmiko pun langsung mempersilahkan masuk dan kafenya nggak jadi ditutup. Emang aneh nih wanita, karena kali ini dia pesen atas nama warga Kongo dan sekitarnya. Ternyata kafenya masih bisa buka selama 1 bulan lagi karena adik Jatmiko telah menggadaikan BPKB mobil mereka. Dan adik Jatmiko juga mendukungnya untuk berkenalan dengan wanita itu. Namun ya karena kadar malunya melebihi pahitnya kopi, hingga wanita ini pergi lagi, kenalan pun hanya menjadi angan-angan semata. Hingga berhari-hari wanita itu datang ke kafe, bahkan Jatmiko pun belum berani juga berkenalan. Akhirnya Kopet membantu Jatmiko dengan memberikan kertas yang ada tulisannya ajakan untuk berkenalan. Namun ketika sudah ada di depan wanita ini, malah Jatmiko balik kanan. Tapi ternyata wanita itu memegang tangan Jatmiko dan menanyakan kertas apa yang dipegang karena sepertinya untuk dia. Karena ada seorang laki-laki yang datang, wanita ini langsung mengajak Jatmiko pergi. Ternyata Jatmiko malah mengantarkan wanita ini pulang ke kosannya. Sampai di depan kosannya, wanita ini malah tertidur pulas hingga malam hari. Dari sini Jatmiko pun mengetahui kalau wanita ini ke kafenya untuk mengerjakan skripsi. Sebab ia tidak bisa mengerjakan di kosnya karena para pria yang suka dengannya. Yang salah satunya datang ke kafe tadi. Jatmiko pun berjanji agar orang-orang itu tidak datang ke kafenya agar wanita ini bisa ke sana. Dan akhirnya Jatmiko pun dapat mengetahui nama wanita ini, yaitu Saras. Keesokan harinya di kafe, laki-laki yang kemarin datang lagi dan kali ini
ada laki-laki lain yang juga suka dengan Saras. Mereka pun berdebat siapa yang pantas untuk mendapatkan Saras. Jatmiko pun dengan tergesa-gesa pergi ke kosan Saras untuk menemuinya. Saras juga ternyata sudah akan pergi ke kafe. Namun karena di kafe ada orang-orang tadi, Saras pun tidak bisa mengerjakan di sana. Padahal deadline-nya sudah mepet dan dia juga harus mencari produk lokal berusia puluhan tahun untuk wawancara. Jatmiko pun menawarkan kopi yang kemarin diminum oleh Saras di kafe karena itu ternyata adalah warisan dari almarhum bapak dan ibu Jatmiko yang telah berusia sekitar 15 tahunan. Saras pun akhirnya pergi ke rumah Jatmiko untuk wawancara mengenai kopi. Saras ini juga malah menggoda Jatmiko sampai-sampai Jatmiko gemeteran dan salah tingkah. Saras juga sempat menanyakan kenapa enggak menjual kopi warisan keluarganya sendiri, namun hanya dijawab senyuman oleh Jatmiko. Dari rumah Jatmiko mereka melencong pergi berjalan-jalan ke toko-toko barang antik. Di sini lagi-lagi Saras malah menanyakan apa Jatmiko menyukainya. Dan kalau suka, apa mau Saras jadi pacar Jatmiko? Langsung salah tingkah lah nih Jatmiko. Tentunya Jatmiko tidak menolak. Kini mereka pun berpacaran. Hingga sekarang Saras dapat lulus sidang skripsinya. Di mobil Jatmiko memberikan hadiah berupa kalung emas yang waktu itu disukai Saras ketika berjalan-jalan. Jatmiko pun mendapatkan ciuman dari Saras. Lalala. Mereka pun lanjut pergi berjalan-jalan berdua. Namun karena hujan-hujanan, Jatmiko pun jadi masuk angin hingga Saras mengerokinya. Di sini Jatmiko menanyakan apa alasan Saras mau pacaran dengannya. Saras menjawab karena Jatmiko selalu ada dan punya waktu ketika Saras membutuhkannya. Ternyata Saras ini besok mau pulang ke Surabaya dan akan kembali 2 minggu lagi sehari sebelum hari ulang tahunnya. Kemudian akan merayakan ulang tahunnya dengan Jatmiko. Sebelum berangkat, Saras berpesan kepada Jatmiko agar jangan sakit lagi. Esok harinya, di kafe Jatmiko nge-WA Saras, namun hanya dijawab 2 centang biru. Ya positive thinking aja, mungkin jempolnya masih direfill ya. Tiba-tiba ada salah satu pria berotot yang suka dengan Saras datang dengan marah sampai-sampai ia ditahan oleh 2 orang. Pria itu mencari Jatmiko, namun ternyata pria itu malah berpesan untuk menjaga Saras baik-baik. Jatmiko pun mengiyakan bahwa ia akan menjaga Saras dengan segenap jiwa, raga, nyawa, kereta kuda kencana. Malamnya di rumah, pesan Jatmiko lagi-lagi dibalas dengan 2 centang biru. Kemudian Kopet datang ke kamarnya untuk memberitahu kalau Pak Faris menagih uang. Kopet marah dengan Jatmiko yang telah mementingkan membeli kalung emas untuk Saras daripada mempertahankan kafe dan juga menafkahi adiknya. Dan besok, Jatmiko harus mengikhlaskan mobilnya untuk disita. Namun Jatmiko yakin Pak Faris bisa dinego. Namun esok harinya, Pak Faris sama sekali tidak bisa dinego. Sebelum mobilnya dibawa, tiba-tiba 2 orang pria yang menyukai Saras datang dan berencana untuk membuat acara Munas Loro Ati atau Musyawarah Nasional Patah Hati di kafenya Jatmiko. Jatmiko pun dapat membayar hutangnya hingga mobilnya tidak jadi disita. Acara pun diselenggarakan. Acara dihadiri oleh orang-orang yang patah hati dan tersakiti. Mereka bercerita, bernyanyi, dan saling menguatkan. Lagi-lagi chat Jatmiko hanya dibalas 2 centang biru. Positive thinking aja ya, mungkin nyawanya Saras diambang garis batas gitulah. Esok harinya, Jatmiko pun memutuskan untuk pergi ke Surabaya menemui Saras sambil memberikan kado ulang tahun. Kadonya itu berupa boneka yang gede banget. Namun sesampainya di sana, Saras nampak kurang senang ketika mengetahui Jatmiko yang datang.
Jatmiko pun menanyakan kenapa nggak ngasih kabar. Saras menjawab kalau ia sibuk mempersiapkan untuk kerja. Tiba-tiba datang sebuah mobil, di mana ternyata itu adalah bos dari tempat kerja Saras dan juga pacarnya Saras. Tentunya Jatmiko pun mempertanyakan apa maksud semua ini. Saras menjelaskan bahwa ia sayang dengan Jatmiko, namun Abdul ini lebih paham apa yang Saras cari selama ini. Jatmiko pun menanyakan ke Saras siapa yang dia pilih. Karena Saras hanya diam saja, Jatmiko pun berjalan pergi. Ketika Jatmiko sudah mau pergi, Saras memanggilnya. Jatmiko kira Saras mau meminta maaf. Ternyata Saras malah meminta Jatmiko untuk membawa lagi bonekanya karena terlalu besar. Nih cewek emang sate ayam. Jatmiko pun dengan hati yang luka ditambah hajaran massa pergi membawa bonekanya kembali pulang ke Solo. Adiknya dan Kopet pun tetap mendukung Jatmiko dan telah memiliki rencana agar Jatmiko dapat melupakan Saras. Ternyata Jatmiko ini didekatkan sama penjaga kantin di sekolah adik Jatmiko yang umurnya lebih tua. Namun karena Jatmiko masih teringat Saras, malah membuat wanita ini marah dan curhat kalau dia sendiri belum bisa melupakan mantannya yang telah menyakiti hatinya. Semua aja patah hati. Karena rencana tadi gagal, Kopet menyarankan agar Jatmiko menjalani program melupakan selama 21 hari. Lucu dah. Namun dia sendiri harus mempunyai keinginan dan komitmen. Esoknya di rumah, Jatmiko pun bersumpah untuk program 21 hari itu, di mana isi sumpahnya yaitu 1. Tidak akan chat dan stalking Sarah. 2. Tidak melakukan aktivitas yang mendekatkan diri ke Saras. Dan 3. Membuang semua kenangan tentang Saras. Itu semua dilakukan selama 21 hari full. Non-stop. Ketika Jatmiko sedang membuang barang kenangan Saras, tiba-tiba Saras datang menghampirinya. Karena katanya dia kangen. Wah, bener-bener nih orang otaknya dipatela. Jatmiko pun dengan tegas berkata bahwa ia bukan keset yang dapat diinjak-injak dengan kata kangen. Tapi dengan menangis, Saras berkata bahwa ia cuma ingin jalan dengan orang yang paling dia sayangi sebelum meninggalkan kota ini. Saras pun meminta maaf kepada Jatmiko sambil mengelus rambut Jatmiko. Ketika Saras mau pergi, Jatmiko pun menarik tangan Saras dan mengantarkan ke tujuan Saras. Di mobil, Saras meminta 2 permintaan kepada Jatmiko. Yang pertama, Saras mau Jatmiko datang ke wisudanya karena ia tokoh penting yang membuat skripsinya lulus. Kedua, Saras kangen dengan kopi buatan Jatmiko. Jatmiko pun datang ke kafenya. Di kafe ada Kopet yang menggoda Jatmiko yang terlihat sudah dapat melupakan Saras. Tiba-tiba Saras masuk ke kafe yang membuat Kopet kecewa dengan Jatmiko. Menurut Kopet, Jatmiko ini barusan kemalingan, lalu sekarang maling itu diberi obor untuk membakar rumahnya. Bener juga ya. Namun Jatmiko malah kekeh kalau ini kesempatannya untuk membuktikan kepada Saras kalau ia orang yang tepat untuk dirinya. Tibalah di hari wisuda Saras, Jatmiko pun datang dengan membawa bunga. Namun, ketika Abdul datang, Jatmiko pun langsung ditinggalkan, bahkan bunga yang diberikan Jatmiko dikembalikan lagi kepadanya. Kurang ajarnya lagi, nih cewek malah meminta Jatmiko untuk ngefoto mereka berdua. Jatmiko pun sangat tersakiti, ditambah ketika melihat kalung emas yang ia berikan masih dipakai oleh Saras. Suka sama Saras. Apa mau aku jadi pacar Mas Jat? Enggak. Mau.
Kenapa sih kamu mau pacaran sama aku? Karena kamu selalu ada dan selalu punya waktu di saat aku lagi butuh, Mas. Kamu jaga kesehatan. Jangan sampai sakit. Kowe iki ngomong aku jaga kesehatan tapi kowe dhewe sing ngarani aku. Sesampainya di rumah, Jatmiko juga malah bertengkar dengan adiknya karena mereka saling menyalahkan. Kini kafenya pun terpaksa harus ditutup. Jatmiko yang mengurung diri di kamar dihampiri oleh Kopet yang mengajak untuk menonton konser Didi Kempot. Dan Kopet juga menyarankan untuk saling berbicara lagi dengan adiknya. Setelah keluar dari kamar, Jatmiko membaca surat ancaman drop out dari sekolah adiknya, ya karena sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan. Jatmiko pun meminta maaf kepada adiknya dan mengaku kalau ia salah. Mereka pun saling memaafkan. Film kembali ketika Jatmiko bercerita kepada Didi Kempot setelah terbangun dari pingsannya, di mana Didi Kempot memberikan wejangan kalau kesedihan itu mau dipakai atau dilepaskan itu terserah kamu sendiri. Mungkin dengan cara itu kamu bisa menghargai diri kamu sendiri. Jatmiko pun menanyakan bagaimana cara melepaskannya. Dan Didi Kempot pun menjawab kalau patah hati ayo dijogeti wae. Ambiar. Jatmiko pun kini perlahan pulih dari patah hatinya. Di rumah, Jatmiko memberikan gaji terakhir Kopet dan memberikan uang untuk kuliah adiknya. Kemudian adiknya menanyakan setelah ini mau usaha apa. Kopet yang menyeruput kopi pun berkata kalau kopi warisan ini sangat enak apalagi diminum ketika patah hati. Jatmiko pun menjadi tersenyum-senyum sendiri dan langsung mengajak mereka pergi. Ternyata mereka pergi ke Pak Faris. Ketika Pak Faris meminum kopinya, tiba-tiba ia memutar lagu Didi Kempot. Penulis cerita pun membuat Pak Faris memberikan investasi untuk Jatmiko membuka kafe. Kini kafe mereka pun kembali dibuka dengan nama yang baru, yaitu Omah Ambiar. Tentunya dengan kopi warisan mereka sendiri. Kafenya pun ramai didatangi banyak pengunjung dan hampir semuanya adalah sobat Ambiar. Tiba-tiba Saras datang ke kafe untuk memberikan undangan nikahannya. Jatmiko pun dengan sekuat tenaga memberikan selamat kepada Saras. Malah Jatmiko berterima kasih karena mungkin kalau bukan karenanya, dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri dan warisan keluarganya. Ketika Saras mau pergi, Jatmiko menitipkan ucapan selamat kepada Abdul. Ternyata Abdulnya masuk menghampiri mereka. Dengan kekuatan yang dibantu oleh Ultraman, Jatmiko pun memberikan selamat ke mereka berdua. Setelah Saras dan Abdul pergi, Jatmiko langsung meneteskan air matanya dan terjatuh lemas. Namun ketika orang-orang mau menghampirinya, tiba-tiba Jatmiko malah bernyanyi. Asik juga nih ya kalau film Indo kayak film Bollywood. Mereka semua pun kini pergi ke konser Didi Kempot. Di tengah konser, tiba-tiba wanita penjaga kantin di sekolah adik Jatmiko histeris hingga jatuh pingsan. Dan Didi Kempot pun berkata kalau ini pasti cerita baru lagi dan berpesan kalau patah hati ayo dijogeti. Film pun selesai. Ambiar tenan. Entah kenapa film ini sangat-sangat relate dengan kehidupan saya. Malah curhat. Ya karena buaya itu juga ada yang berpita ya. Jadi buat kalian semua para buaya berdasi, harap berhati-hati dengan buaya berpita. Mantap kan tuh? Kayaknya kurang keren kalau itu tadi hikmahnya.
Jadi hikmah yang bisa diambil dari film ini yaitu terkadang dengan tersakiti kita jadi mengerti apa itu pentingnya mencintai diri sendiri. Dan selalu ambil hikmah positif di setiap kejadian yang menimpa kita. Asik. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dan sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan kalian tidak akan ketinggalan ketika aku update video yang terbaru. Buat kalian semua yang mau request film, langsung aja komen di salah satu video di channel ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Bye-bye.